Halo semuanya, gue Elvan Jasil Alexander. Hobi gue yaitu motoran, dan gue akan mungkin share-share ke kalian tentang apa yang terjadi mungkin di dunia permotoran saat ini. Dan juga sekaligus gue mau explore hobi gue sebagai pemotor. Mungkin gak tiap hari ya gue sebagai pemotor, tapi gue suka motoran, gue suka touring. Dan gue akan share itu ke kalian semua, informasi-informasi apa yang mungkin kalian butuhkan seputar mungkin tempat wisata, seputar jalan-jalan untuk touring, kalian mau kemana. Gue akan mencoba untuk menyajikan itu semua kepada kalian, para penonton channel YouTube gue. Ya, dan seperti yang sudah kalian lihat di sini, gue memakai motor Yamaha X-Max, dan gue akan membahas kelebihan dan kelemahan motor X-Max yang gue pakai ini. Jadi mungkin kita akan bahasnya sambil riding aja ya, biar kalian bisa lihat mungkin domisili gue, daerah-daerah sekitar tempat tinggal gue tuh ada apa aja ya, sambil lihat-lihat di video gue. Oke? Oke guys, jadi gue sekarang sudah ada di atas motor X-Max gua. Kita bahas motor ini sambil riding kali ya, biar enak. Ya mungkin beberapa dari kalian udah tahu ya gue ada di mana dan gue tinggal di mana. Gue sekarang berada di perumahan kota wisata. Gue bukan tinggal di kota wisata, tapi gue tinggal di seberangnya, di Legenda Wisata. Ya pengembangnya sama sih, sama-sama Sinarmas. Tapi mungkin untuk kota wisata ini lebih proper untuk mungkin sambil riding santai, bahas-bahas sesuatu yang mungkin patut kita bahas gitu ya di video ini. Oke, tanpa basa-basi lagi kita lanjut bahas soal yang tadi mau gua sampaikan. Kelebihan dan kekurangan dari motor X-Max ini. Oke, kita bahas dari kelebihannya dulu kali ya. Kenapa gua pakai motor X-Max ini sebagai tunggangan gue mungkin hari-hari. Enggak hari-hari juga ya, gue jarang apa ya motoran. Mungkin gue dalam memulai YouTube ini gue mungkin akan lebih sering motoran ya, memakai motor X-Max ini. Nah, yang pertama kelebihan dari motor X-Max ini tuh, kalau dari opini gue, motor itu sangat nyaman ya, sangat nyaman untuk dipakai harian, untuk dipakai touring pun juga nyaman. Karena yang pertama dia shocknya empuk, terus juga tidak perlu ganti shock ya. Menurut gua motornya juga sudah nyaman, sudah proper untuk dipakai harian atau touring, baik itu solo riding atau mungkin ada boncengan. Nah, itu kelebihan yang pertama. Nah, kelebihan yang kedua itu, motor ini tuh mempunyai kapasitas tangki bensin yang menurut gua sangat cukup ya, sangat cukup, yaitu 13 liter. Nah, menurut gua 13 liter itu sangat besar, sangat mumpuni untuk dipakai touring yang mungkin di daerah-daerah yang kita tuju itu mungkin sudah jarang adanya pom bensin atau SPBU. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita cukup mungkin isi bensin terakhir sampai untuk ke tujuan selanjutnya. Mungkin kalau bisa di daerah-daerah pelosok gitu ya, mungkin yang jarang ada pom bensin, sebisa mungkin ada pom bensin kita isi. Walaupun mempunyai kapasitas tinggi 13 liter ya, tapi itu untuk berjaga-jaga lah. Kalau misalnya mungkin pom bensin berikutnya itu sangat jauh sekali gitu ya dari terakhir kali kita isi bensin. Nah, itu yang kedua menurut gua kelebihannya, tangki bensinnya besar. Dan yang ketiga, motor ini mempunyai kapasitas bagasi yang juga sangat besar. Kalau majalah otomotif dan Yamaha klaim itu mempunyai kapasitas bagasi itu 36,9 liter, atau kita buatkan 37 liter kali ya. Nah, itu menurut gua itu sangat besar sekali kapasitas bagasinya. Gue udah bawa motor ini ya selama gue punya ya, gue udah bawa motor itu touring ke daerah Bandung, dari Kabupaten Bogor ya, dari Cibubur ke Bandung, terus ke Jogja, ke Pangandaran. Gue nggak pakai bagasi tambahan gitu ya, tidak pakai
tailback atau pakai box itu, karena gue juga emang nggak punya. Kalau tailback gue punya, cuman itu untuk motor gue yang dulu Aerox, karena bagasinya nggak, agak kecil ya, jadi gue pakai tailback. Nah untuk X-Max ini gue udah nggak pakai lagi, dan gue semua plug gue masukin ke dalam bagasi itu cukup dan tidak kekurangan juga. Mungkin kalau bahkan di Jogjanya pun itu gue masih beli oleh-oleh kayak bakpia itu, gue beli bakpia patok itu ada kali 6 dus gue beli. Bahkan gue beli tuh gue masukin ke dus yang packingnya dari mereka itu, dus yang buat jinjing itu gue masukin juga ke bagasi dan itu masih muat. Gue ada beli mochi juga, mochi khas daerah sana, bahkan itu pun masuk. Lu bayangin aja, coba kalian bayangin, ada barang-barang mungkin pakaian ganti gua, tas gua masukin ke bagasi, terus gue masukin juga oleh-oleh itu masih masuk. Dan gue itu ya cukup lah ya untuk touring. Tuh mungkin kalau misalnya touringnya agak jauh yang mungkin makan waktu mungkin 2 minggu sampai 1 bulan, itu kan otomatis kan harus bawa mungkin 2 sepatu, bawa mungkin hampir 3 celana panjang gitu ya, atau 2 sampai 3. Nah menurut gue itu mungkin bagasi X-Max ini mungkin akan kurang gitu ya, kalau menurut opini gua, karena kan mungkin kebutuhan orang beda-beda ya, kebutuhan pakaiannya segala macam. Nah itu kelebihan dari X-Max. Kelebihan yang selanjutnya dari motor X-Max ini tuh menurut gue spare partnya itu sangat mudah didapatkan di mana-mana. Itu mungkin ada banyak ya persamaan-persamaannya, gue nggak tahu pasti ya, tapi mudah lah didapatkan. Selama gue memelihara motor X-Max ini tuh gue tidak pernah sama sekali kesulitan spare part. Ya gue sih belum pernah ganti part-part yang agak-agak fatal gitu ya. Gue pengen ganti kayak filter oli, filter udara, terus stangnya X-Max Go itu gue pernah jatuh bodoh jadi agak bengkok. Untungnya cuman stangnya aja gitu ya, jadi masih sangat mudah itu semua didapatkan. Nah terus juga kalau oli gue juga ya, oli itu gue ganti di Shell, jadi gue nggak pernah ganti di Yamaha-nya ya. Jadi menurut gue itu masih mudah didapatkan untuk part-part dari Yamaha X-Max ini. Sekarang kita bahas kekurangan dari motor Yamaha X-Max ini. Nah yang pertama itu, gue itu tinggi 184-185 lah, gue nggak ngukur pasti, tapi tinggi gue sekitaran segitu. Dan gue tuh agak jinjit, gue tuh nggak bisa napak sempurna motor ini. Jadi itu kaki kiri gue mungkin bisa napak sempurna, tapi kayak kanan gue itu agak jinjit, nggak jinjit balet sih, agak jinjit sedikit lah. Nah jadi mungkin kalau kalian yang tinggi badannya mungkin di bawah 178 ya, mungkin kalian akan merasa kesulitan dalam apa ya, mungkin lagi diem gini, lagi di lampu merah tuh mungkin harus agak jinjit, itu bisa buat kalian pegel. Nah terus mungkin yang proper itu kalau tinggi badan kalian tuh 185 ke atas kali ya, itu mungkin baru proper untuk naik X-Max ini. Nah bagi user-user yang mungkin tingginya agak-agak tadi gue sebutkan di bawah 178 itu, nah mereka itu biasanya yang sering gue lihat di komunitas X-Max itu, mereka itu downsize shock depan. Tapi gue lupa downsize itu berapa senti, tapi itu nggak berlebihan karena bisa kena modul ABS-nya yang gue tahu ya. Jadi gue bukan usah, tapi gue bukan mau so tahu, tapi yang gue tahu tuh bisa kena modul ABS-nya kalau mungkin downsize-nya terlalu ekstrim. Atau alternatif selanjutnya itu joknya itu dipapras, jadi itu busanya itu dikurangin kan. Kalau misalnya jok X-Max ini kan agak empuk ya, karena kan busanya itu kan banyak, tebel. Nah disiasatin itu dipapras joknya. Nah itu jadi bisa mengurangi ketinggian dari jok X-Max ini, sehingga mungkin bisa agak napak gitu. Nah tapi itu mengalahkan dari kapasitas bagasinya ya. Jadi itu yang tadi itu bisa muat 2 helm full face, mungkin jadinya yang depan itu bagian depan jok X-Max itu jadi nggak bisa muat lagi karena diturunin platnya, setahu gue kayak gitu. Nah itu kekurangannya. Dan yang kedua itu tadi, kalau mungkin kalian di riding di daerah perkotaan daily yang
kena jam, mungkin jam-jam sibuk macet. Nah kalau mungkin kalian suka selap slip sana sini tuh mungkin agak sulit ya, karena motor itu terbilang tuh bongsor gede. Jadi kalau menyelip-selip itu agak susah. Ntar mungkin agak takutnya kena bodi dari mobil atau pengendara lain gitu ya. Jadi itu agak sulit untuk selap-selip. Nah apalagi kalau tinggi badan kalian itu yang tadi gue sebutkan di bawah mungkin 178. Jadi itu mungkin kalau mau selap-selip mungkin yang tidak terlalu lihai berbawa motor kan pasti ada ntar nurunin kaki gitu kan. Nah itu kan menurut gue tuh jadi agak sulit gitu loh. Nah itu opini gue ya, karena gue dengan tinggi badan 184 ini gue bahkan selap-selip itu agak sulit. Karena kan gue tadi gue bilang gue agak jinjit sedikit. Jadi agak bikin kaki tuh suka kram, agak-agak kram sedikit gitu. Nah itu, dan yang kekurangan yang selanjutnya itu kalau tarikan bawah, gue akuin motor X-Max ini tuh walaupun 250 cc ya, menurut gue tuh agak kurang. Kenapa agak kurang? Ya mungkin karena dari bobotnya yang mencapai kalau nggak salah tuh sekitaran 170 sampai 180 kilo ya kalau nggak salah. Nah itu jadi tarikan bawahnya tuh agak kurang karena motornya berat. Nah, biasanya tuh user-user X-Max lain itu ya adalah mungkin yang power up dari mesin, ada yang bore up sampai 300 cc, jadi 400 cc itu ada. Nah ada juga mungkin yang kayak gue nih, gue cuma nurunin roller doang. Jadi rollernya gue turunin 2 gram dari normalnya roller X-Max. Ya itu sih mungkin masih agak kurang ya, itu mengorbankan top speed jadinya. Emang akselerasi bawahnya itu mungkin enak, tarikan bawahnya ya, tapi nggak seenak yang kalian bayangkan gitu ya. Mungkin perbedaannya yang nggak terlalu signifikan lah, tapi jadi mengorbankan top speed. Nah gue pernah speeding di daerah pantai selatan sana, terus juga pernah nyoba juga di Dendels. Itu gue cuman mentok itu di 128 sampai 130 udah nggak mau naik lagi. Padahal kalau kalian lihat ini tuh bisa sampai 160 ya, paling nggak bangsa 140 150 harusnya bisa lah ya. Tapi itu gue cuma mentok di 128 130 dan itu udah agak sulit untuk naik lagi gitu. Nah mungkin karena efek dari roller itu kali ya, sama mungkin terpaan angin, jadi mentok di 120 130. Nah itulah mungkin kekurangan dari X-Max yang tadi gue sebutkan. Kalau kita nurunin roller, jadi ya mengorbankan top speed dari motor ini. Itu ya opini gue. Jadi mungkin kalian bisa ya percaya atau enggak gitu. Gue nggak menuntut untuk percaya, tapi ya begitulah yang terjadi di motor X-Max gue ini. Selanjutnya kekurangan dari motor X-Max ini itu gue entah kenapa, mungkin karena tangan gue di sekolahin kali ya atau gimana, konsumsi BBM gue itu terbilang boros ya. Oke, kekurangan yang selanjutnya dari motor ini itu untuk di standar 2. Nah mungkin kalau kalian yang nggak terbiasa standar 2 atau mungkin yang motor-motor matic mungkin 125 150 udah merasa mungkin agak susah standar 2. Nah di motor itu lebih susah lagi. Nah gue kan basicnya itu kan bukan pemakai motor matic ya, gue tuh motor kopling. Nah motor pertama gue itu kalau kalian tahu mungkin Kawasaki W175, terus gue beli MT-15, gue beli SXR. Nah terus gue yang nggak ada standar 2 nya ya. Nah terus gue mencoba untuk motor matic itu di Aerox, itu gue agak kesulitan sedikit, tapi ya gue kira bisa. Nah lalu lanjut di motor X-Max. Nah X-Max itu gue agak kesulitan sedikit karena agak berat ya, motor tadi gue bilang 170 sampai 150 kilo, dan itu agak sulit menurut gue untuk standar 2 dari motor ini gitu. Oke, di sini agak macet ya karena emang di sini titik tuh ada yang pertigaan, ada yang mau keluar dari daerah Wanaherang, Cikuda Wanaherang, ada yang ke daerah Cilengsi, ada yang dari daerah Cilengsi, ada yang mau masuk juga ke daerah Wanaherang, ya begitulah. Dan jalan itu agak sempit dan rusak di dalam. Nah itu jadi suka agak macet. Oke, itu dulu yang bisa gua mungkin bahas dari motor X-Max ini.
Dan gue ada satu motor lagi, motor untuk menemani gue daily vlog juga untuk touring. Dan itu bukan motor harian gue ya, karena gue jarang pakai motor itu. Nanti kita akan bahas motor itu di video yang selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu. Thank you guys for watching, dan jangan lupa subscribe biar gue semangat terus untuk menyajikan konten-konten buat kalian. Dan like kalau kalian suka video ini, dan kalian share ke teman-teman kalian kalau misalnya ada pendatang baru nih, motovlogger pendatang baru dari daerah Cibubur. Jadi siapa tahu kita bisa meet up, kita bisa riding bareng, riding santai, kumpul-kumpul mungkin di suatu tempat, itu bisa kita diskusikan. Dan jangan lupa komen kalau mungkin kalian ada masukan buat gua, jadi gua bisa memperbaiki ke depannya, karena masukan dari kalian itu juga sangat berarti buat gua untuk membantu membangun channel gua ini. Oke, thank you guys for watching. Goodbye.